Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Puspita dengan NIM 22002211. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai buku ajar manajemen pendidikan. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Evrianto MPD, Prof. Dr. Nasrun MS, dan Muhammad Arifin MPD. Materi pertama yaitu bab pertama yaitu mengenai manajemen dan definisi manajemen pendidikan. Manajemen diartikan sebagai suatu seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, manajemen tidak sekadar kegiatan administratif, namun menyangkut seluruh proses yang memastikan pendidikan berjalan dengan baik, terencana, dan terorientasi pada tujuan. Fungsi utama manajemen yang dikenal dalam berbagai teori seperti POA atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Henry Fayol misalnya membagi fungsi manajemen ke dalam lima, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Dalam pendidikan, fungsi ini membantu seluruh dalam menyusun rencana pembelajaran, mengatur tenaga pendidik, melaksanakan program, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang mencakup pengelolaan berbagai sumber daya seperti manusia atau tenaga pendidik, dana atau anggaran sekolah, metode, mesin teknologi, waktu atau penjadwalan, serta informasi. Konsep efektivitas dan efisiensi ditekankan sebagai ukuran keberhasilan manajemen, di mana efektivitas berfokus pada berbagai tujuan dan efisiensi pada penggunaan sumber daya secara optimal. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai manajemen peserta didik. Penerimaan peserta didik atau PPDB menjadi salah satu fokus utama dalam manajemen peserta didik. Proses PPDB telah mengalami transformasi terutama dengan penerapan sistem online. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara real-time, mengurangi potensi kecurangan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Proses ini mencakup pendaftaran melalui operator sekolah, pengajuan berkas, penerbitan bukti pendaftaran, dan pemantauan hasil seleksi. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara real-time. Pembinaan peserta didik mencakup ekstrakurikuler seperti jurnalistik, kesenian, dokter remaja, dan lain-lain, yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa secara holistik. Dalam praktiknya, pembinaan dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti masa orientasi siswa atau MOS, pengumpulan biodata siswa, pencatatan dalam buku induk, dan pembinaan kedisiplinan melalui tata tertib sekolah. Selain itu, manajemen peserta didik juga mencakup kegiatan promosi dan mutasi sekolah. Promosi adalah kenaikan kelas berdasarkan hasil evaluasi belajar, sedangkan mutasi melibatkan perpindahan siswa dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Keberhasilan manajemen peserta didik sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, seperti dosen, guru, tenaga administrasi, dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu bab 3 manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah inti dari proses pendidikan yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi pengembangan dan pengaturan komponen kurikulum, mulai dari perencanaan program tahunan dan semester, penjadwalan, hingga pengaturan waktu efektif belajar. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial tenaga pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengajaran. Manajemen pengajaran mencakup aktivitas guru dalam mengatur proses pembelajaran agar berjalan interaktif, inspiratif, dan menyenangkan dan menantang. Selanjutnya yaitu bab 4 manajemen tenaga pendidik dan kependidikan.
Tenaga pendidik adalah individu yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, pamong, pamong belajar, instruktur, atau sebutan lain yang berkaitan dengan tugas mengajar dan membimbing peserta didik. Sementara tenaga kependidikan adalah mereka yang mendukung terlaksananya proses pendidikan secara administratif, teknis, maupun manajerial. Dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan terdapat beberapa komponen utama yang harus dikelola, yaitu yang pertama perencanaan pegawai, rekrutmen, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi dan penilaian kinerja. Yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana. Dalam dunia pendidikan, sarana merujuk pada alat dan perlengkapan yang berlangsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti meja, kursi, papan tulis, komputer, alat peraga, dan sebagainya. Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas pendukung seperti ruang guru, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan tempat ibadah. Keduanya memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana mencakup berbagai aspek. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pendistribusian. Keempat, pemanfaatan. Kelima, pemeliharaan. Dan yang keenam, penghapusan barang. Keenam, yaitu manajemen keuangan sekolah. Keuangan sekolah adalah pondasi utama dalam mendukung berbagai program, baik akademi maupun non-akademik. Dalam konteks ini, manajemen keuangan sekolah didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber keuangan sekolah secara efisien, efektif, dan transparan dan akuntabel. Proses manajemen keuangan setelah mencatat tahapan penting yaitu yang per- yang pertama perencanaan keuangan. Tahap pertama adalah penyusunan anggaran atau budgeting yang dikenal dengan istilah RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau bisa disebut implementasi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Dalam praktiknya, sekolah harus memiliki sistem administrasi keuangan yang baik, termasuk pencatatan setiap transaksi dan dokumentasi yang memadai. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dan pelaporan keuangan yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta melakukan koreksi atau penyesuaian dalam penggunaan anggaran. Sekolah yang mampu mengelola keuangannya dengan baik akan lebih mudah mencapai target mutu pendidikan karena setiap program dan kegiatan dapat didukung dengan sumber daya yang cukup dan tepat sasaran. Yang ketujuh yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Secara konseptual, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat mencakup aktivitas membangun komunikasi, menjalin kemitraan, serta menciptakan saling pengertian dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sekolah. Ruang lingkup manajemen hubungan sekolah dan masyarakat juga mencakup kegiatan seperti Career Day, Job Fair, dan program pembinaan karakter siswa berbasis lingkungan masyarakat. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, institusi pemerintah, serta swasta, dan organisasi sosial yang mengembangkan program-program pendidikan. Selanjutnya, apa yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus dimaksud untuk memenuhi kebutuhan non-akademik peserta didik agar mereka dapat belajar dengan nyaman, sehat, dan optimal. Layanan ini mencakup berbagai fasilitas dan program penunjang yang tidak secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran di kelas, namun berpengaruh besar terhadap kualitas dan keberhasilan proses belajar mengajar secara keseluruhan. Manajemen layanan khusus juga mencakup ruang lingkup lebih luas seperti keamanan sekolah,
keamanan sekolah, tempat ibadah, ruang konseling, dan fasilitas inklusif untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Seluruh layanan ini harus dikembangkan profesional, didukung dengan perencanaan yang matang dan pengawasan berkala. Keberadaan layanan khusus merupakan wujud nyata dari prinsip pendidikan yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan peserta didik. Layanan ini juga menjadi indikator kualitas manajemen sekolah yang holistik dan berorientasi dengan kenyamanan serta kesejahteraan seluruh warga sekolah. Yang bab 9 yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting dalam dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalitas tenaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, supervisi berarti proses bimbingan profesional yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, biasanya kepada kepala sekolah atau pengawas untuk membantu guru meningkatkan kinerjanya dalam pembelajaran. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik. Supervisi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain yang pertama memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan kinerja guru, membangun suasana kerja yang profesional, serta memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan benar. Supervisi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pembelajaran, menemukan inovasi baru, dan menyusun rencana perbaikan berkelanjutan. Bab 10 yaitu kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan inti dari seluruh manajerial. Karena semua fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sangat bergantung pada kepemimpinan yang berjalan secara efektif dan bijak. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu mengelola sumber daya manusia maupun non-manusia untuk menciptakan perubahan dan perbaikan dalam organisasi pendidikan. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak cukup hanya berdasarkan posisi, tetapi harus dilandasi oleh kepribadian, kompetensi, dan visi yang kuat. Fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan situasi antar warga sekolah, menciptakan perubahan breakthrough, memotivasi, memberdayakan pengikut, mewakili sistem sosial, dan mengelola konflik. Bab 11 yaitu peran guru sebagai manajer. Peran manajerial guru mencakup kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar secara sistematis dan terarah. Guru sebagai manajer bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh sumber daya pembelajaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi manajerial guru meliputi 4 aspek utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pimpinan, dan pengawasan. Dalam peran sebagai manajer, guru bertindak sebagai perencana kegiatan belajar, pengatur dinamika kelas, pemimpin dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu bab 12, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Dalam Dalam konteks ini, mutu tidak hanya dinilai dari pencapaian akademik siswa, tetapi juga mencakup kepuasan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder, seperti siswa, orang tua, masyarakat, dunia kerja, hingga pemerintah. Oleh karena itu, manajemen peningkatan mutu harus bersifat menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian standar nasional maupun kebutuhan yang relevan. Penjaminan mutu berarti adanya mekanisme sistematis untuk mengatur agar seluruh proses pendidikan menghasilkan output atau lulusan yang memenuhi standar. Untuk mendukung penjaminan mutu, pendekatan Total Quality Management atau TQM banyak diterapkan di dunia pendidikan. TQM menekankan pentingnya budaya mutu, kerja tim atau teamwork, dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. TQM juga mengajarkan bahwa setiap individu dalam organisasi pendidikan bertanggung jawab atas kualitas hasil kerjanya dan harus terus berupaya menyempurnakan proses yang ada. Baik, hanya itulah pemaparan ringkasan buku dari saya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.